Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita berdua, saya Freddy Sanapati dan saya Dehayu Maharani. Kita akan menjelaskan portfolio berakhlak terkait kompeten. Jadi kita di sini sistemnya seperti podcast, kita diskusi bareng, ya. Oke, mungkin kita akan membahas terkait portfolio berakhlak. Berakhlak itu pertamanya berorientasi pelayanan, yang keduanya akuntabel, ketiganya kompeten, keempatnya Adalah harmonis, lalu yang kelima adalah adaptif, dan yang keenam itu adalah kolaboratif. Jadi kita akan membahas terkait lebih ke kompetennya. Okay. Kalau yang kita bahas sekarang adalah satu poin dari berakhlak tadi, yaitu kompeten. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Freddy, menurut Bapak apa itu makna dari kompeten? Oke, kompeten ya. Jadi kompeten itu bisa dibilang juga profesional dan kompetensi. Jadi kalau kita sebagai dosen, berarti itu requirement kita sebagai dosen itu apa? Kompetensi kita itu sebagai dosen. Misalkan saya sebagai dosen teknik mesin, kompetensi saya berarti paham terkait materi-materi teknik mesin, cara operasi teknik mesin. Seperti itu mungkin saya. Kalau Ibu Dea mungkin gimana? Kalau dari pandangan saya, kompeten itu sendiri mungkin tidak jauh beda dengan yang Pak Freddy sampaikan. Menurut saya, kompeten itu sama memiliki kompetensi atau memiliki kemampuan, baik itu keterampilan maupun pengetahuan, baik dari sisi dosen dan juga sebagai dosen teknik sipil. Terus saya mengampu untuk mata kuliah konstruksi jembatan. Jadi untuk kompetensi sendiri adalah bisa mengetahui dari sisi teori bagaimana jembatan itu bisa terbangun. Kemudian dari keterampilannya mungkin kalau di sini ada laboratorium untuk mengenalkan mahasiswa bagaimana merakit dan juga membuat sambungan untuk membentuk jembatan baja. Mungkin kita saling beririsan ya antara teknik mesin dengan sipil. Mungkin kita memiliki kompetensi yang hampir mirip ya. Mungkin saya lebih mesinnya, saya juga ada mata kuliah mekanika yang hampir mirip. Mungkin kemudian bisa menjelaskan sebagai dosen teknik mesin ini, teknik sipil ini kompetensinya di konstruksi itu lebih arah kemana? Karena saya sendiri kan prodi teknik konstruksi sipil, jadi kompetensi saya itu di jalan maupun di jembatan. Nah, kalau dari gambar berikut ini adalah dokumentasi saya mengajar di lab konstruksi jembatan baja. Jadi di sini saya mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana sambungan menggunakan las listrik maupun las gas. Dan di situ sebelumnya saya mendapatkan pelatihan kompetensi juga agar meningkatkan kompetensi saya sebagai instruktur gitu di laboratorium. Dan juga bagaimana merakit jembatan baja menggunakan sambungan paut. Seperti itu, Pak. Ini agak menarik. Saya masih penasaran dengan kompetensi Bapak sebagai dosen teknik mesin di prodi Bapak. Ini prodi apa ya, Pak? Oke, kebetulan saya dosen teknik mesin, prodinya juga di teknik mesin, D3 perawatan. D3 perawatan, cuma KBK-nya saya di produksi. Jadi saya mengajarkan terkait pengoperasian mesin bubut ya. Jadi kebetulan saya mengajarkan cara pengoperasian mesin bubut. Jadi mesin bubut itu membuat benda-benda yang silinder gitu yang membuat. Jadi kompetensi biasanya saya lebih mengajarkan praktikumnya. Jadi praktikum cara pengoperasian mesin bubut, settingnya seperti apa, terus parameter mesin bubut itu seperti apa. Biasanya sebelum melakukan praktikum, biasanya kita mendemonstrasikan dulu, ya ada demonstrasi. Jadi kita juga sebagai dosen kita harus kompeten dulu gitu. Kita harus paham dulu mesinnya itu seperti apa. Jadi sebelum kita menjadi seorang instruktur atau sebagai seorang dosen, kita harus paham dulu pengoperasi mesinnya yang gitu. Karena bahaya ya kita sebagai dosen kalau kita tidak paham mesinnya seperti apa. Maka requirement di teknik mesin sebelum kita menjadi dosen pengoperasian mesin bubut, kita harus paham dulu. Dari atasan kita, dari Pak Kajur ya, ketua jurusan kita harus 1 bulan sebelum praktikum kita dulu yang harus praktikum. Jadi menjadi seorang dosen yang kompeten itu ya tidak bisa serta-merta langsung kita pintar ya gitu kan. Kita juga harus paham dulu karena kita akan menjadi seorang pengajar. Jadi kita harus paham dulu cara pengoperasiannya. Sampai saya membuat 4 part sampai saya paham mengoperasikan mesin bubut seperti apa, baru saya bisa mengajarkan ke mahasiswa. Mungkin kita harus dibekali juga ya. Kita punya kewajiban menjadi ASN yang berkompeten. Itu berarti kita harus punya kemampuan ya. Meskipun kemampuan kita terbatas, tapi namanya manusia kita harus terus berkembang, kita harus terus belajar, kita harus mengupgrade. Mungkin mesinnya ada di Polban, mesinnya seperti ini. Mungkin teknologi yang sekarang mungkin sudah berkembang ya, kita harus adaptif juga ya. Terus kita harus kolaboratif juga, misalnya mesin sama sipil kolaboratif seperti apa sih kebutuhan kita di mesin gitu kan.
dan terjalin harmonisnya juga seperti tadi berakhlak ya. Terus berorientasi pelayanan, biasanya di jurusan teknik mesin juga biasanya ada orderan dari industri. Jadi kita ada pelayanan, ya ada produksi, kita ada pelayanan, misalkan dari industri pengen dibikinkan part apa, itu kita saya juga biasanya sebelum melakukan pengajaran saya membuka dulu materi jurnal seperti apa sih perkembangan teknik mesin di jalan sekarang. Berarti Bapak lebih ke harus mematangkan diri dulu ya Pak ya, dengan mengingat-ingat dulu sebelum mengajar, kemudian berlatih juga ya Pak ya, agar dibekali sebelum diberikan ilmunya ke mahasiswa seperti itu. Betul, karena kalau pengoperasian mesin bubut kalau kita tidak terlatih itu bahaya, akan bercerai. Makanya di Coral Value kompeten ini ya kita sendiri sebagai pengajar harus benar-benar siap. Jadi sebagai dosen kita punya kewajiban ya sebelum mengajarkan ke mahasiswa kita harus punya skill, kita harus mempunyai pemahaman yang lebih dalam. Makanya kita punya kewajiban kita harus menjadi seorang PSN, apalagi kita dosen menjadi dosen yang kompeten di bidang sama seperti Ibu Dea ya. Mungkin Ibu Dea biasanya kompetensinya apalagi di selain ini? Modeling saya juga lebih ke teori sih Pak. Untuk kelas lainnya yang saya ampu itu ada kelas mengajar aplikasi Pak, aplikasi Fluxsys, kemudian aplikasi BIM itu adalah Building Information Modeling. Jadi ada kebaruan pengetahuan untuk di teknik sipil, jadi menyatukan beberapa informasi dari beberapa pihak, owner, kontraktor, dan konsultan itu memodelkan di satu file yang sama seperti itu Pak. Jadi ada aktif ya? Iya, berarti harus update juga ya terkait software-software baru juga. Di Puaban juga udah mulai banyak software-software baru yang diajarkan ke mahasiswa. Oh, ya, berarti saling berakhlak itu memang kita butuhkan ya, saling adaptif, kompeten, gitu, harmonis, pelayanan juga, loyal juga ya, kita enggak mahasiswa. Dan mungkin ada tantangan dengan harapan nih, mungkin tantangannya apa nih kuliah sebagai dosen dari sini? Kalau dari yang sudah saya alami walaupun belum lama ya Pak, yang tantangan yang saya takutkan itu adalah terlalu berada di zona nyaman gitu. Bahkan kita misalnya sudah terbiasa dengan pendidikan saja, jadi kan dosen itu ada 3 step dharma ya, ada pengajaran, ada pendidikan, ada penelitian, dan juga pengabdian. Nah biasanya itu dosen itu terlalu terlena untuk mendidik saja gitu, jadi tidak terlalu fokus dengan hal yang lainnya dari segi penelitian. Jadi terlalu di zona nyaman, jadi tidak mau mengembangkan dirinya untuk lebih jauh lagi. Itu yang saya takutkan, takutnya saya terlalu nyaman dengan mengajar saja di kelas gitu. Ya, betul ya, karena kita ada pengabdian masyarakat juga ya, kita harus berorientasi pelayanan juga ya. Iya betul. Dan berarti kan kalau kita ke masyarakat kita juga harus punya kompetensi yang memadai ya. Kalau untuk harapannya dosen teknik sipil, semoga banyak kesempatan untuk meningkatkan kompetensi di sini dari Bapak Freddy sendiri. Kan tadi Bapak tuh sudah sangat berkompeten ya sebenarnya. Tapi kira-kira menurut Bapak tantangan apa yang kira-kira nanti akan dihadapi oleh Bapak di kedepannya sebagai dosen? Mungkin tantangannya yang saya rasakan ya untuk sekarang ini, karena kebetulan saya lama di industri baca di atau sekitar 13 tahun. Mungkin tantangannya kultur ya, kultur dari swasta yang sangat ketat, yang sistemnya itu sudah bagus ya. Kalau swasta saat masuk ke zona ASN ini PNS ternyata sangat berbeda ya. Kalau punya lingkungannya ya, kalau di industri itu kita benar terpetakan, punya target yang jelas dan punya KPI ya, performance index kita itu dijaga. Tapi tantangannya di ASN ini malah sedikit agak mundur dulu ya kita tuh ya. Jadi saya harus adaptasi lagi gitu. Nah mungkin tantangan ini dan tantangan sekaligus harapan yaitu saya bisa membawa yang positif di swasta itu bisa dibawa ke lingkungan ASN ini. Jadi budaya kerja yang cepat, yang terukur gitu. Ada proyek itu cepat gitu seperti itu, dan ilmu-ilmu yang di industri itu harapan saya itu bisa dibawa ke mahasiswa. Jadi mahasiswa saat lulus itu nanti mereka paham sebenarnya di industri itu seperti apa sih gitu ya. Lulusan dari industri itu akan menjadi seperti apa, polanya seperti safety itu seperti apa. Makanya saya lebih banyak berdiskusi dengan mahasiswa itu lebih ke praktis di lapangan. Jadi yang saya dapatkan di industri itu seperti ini. Nah nanti akan diterapkan di kampus seperti ini. Jadi sedikit-sedikit ada tantangan dan harapan itu saya terus motivasi dan saya berikan ini seperti ini di industri itu seperti itu. Saya setuju sekali Pak dengan statement Bapak tadi, karena kita juga kan berada di lingkungan politeknik ya Pak. Jadi mahasiswa juga perlu ada pendekatan yang kira-kira pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan industri begitu ya Pak. Nah, kemudian tadi itu kan mungkin tantangannya Pak ya. Kalau dari Bapak sendiri harapan Bapak sekarang sudah menjadi dosen, dan harapan kedepannya di bidang Bapak ini, kompetensi Bapak kira-kira ada yang mau ditingkatkan atau ada harapan lainnya seperti apa? Untuk kompetensi ya, sebenarnya banyak PR di diri saya karena saya ini
dari praktisi industri saat masuk ke dunia pendidikan itu mungkin dari segi teoritis ya saya harus lebih memperdalam lagi, itu tantangan banget ya buat saya. Jadi saya harus mengupgrade kemampuan saya, pengetahuan saya juga apalagi di teoritis. Kalau di segi praktikum mungkin saya lebihnya di situ ya, cuma di teoritisnya saya harus lebih meningkatkan lagi. Dan mungkin tantangannya seperti itu, adaptif ya. Jadi di teknik mesin ini masih menggunakan mesin-mesin yang masih jadul ya. Nah itu harapannya kita mulai adaptif, Polban ini bisa menyerap teknologi baru. Jadi udah mulai sistem kontrol digital. Jadi mesin-mesinnya kayak mesin bubur itu ya memberi kontrol efisiensi ya. Itu mungkin harapan saya Polban sudah harus arahnya ke situ, digitalisasi ya. Seperti itu. Mungkin jadi salah satu tantangan juga ya fasilitas itu ya. Betul. Jadi harus ikut adaptif juga baik dosennya maupun fasilitas kampus juga gitu. Betul. Polban harus melihat juga di industri itu kebutuhannya seperti apa. Makanya ada harmonisasi antara industri dengan dunia pendidikan. Jadi kenapa Indonesia mungkin terlambat ya dari negara lain, karena upgrade teknologinya sangat lambat. Mungkin seperti itu, harusnya kita udah selangkah udah mulai ke digitalisasi, tapi mesin-mesin pendidikan yang ada di Indonesia itu masih mesin jadul tahun 80-an gitu ya, itu masih dipakai sampai sekarang gitu. Mungkin itu tantangan teman buat sebagai kita pelaku pendidik di Politeknik. Kesimpulannya adalah mungkin karena kita baik Pak Ferry dan saya adalah dosen, jadi kompeten itu adalah suatu hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang dosen. Jadi menguasai dalam teori, praktik maupun pelayanan kepada mahasiswa ataupun masyarakat seperti itu. Dan kompeten ini tidak hanya yang kita miliki sekarang, tapi harus ditingkatkan kompetensinya dengan mungkin pelatihan dan juga berlatih gitu ya Pak, dan belajar mandiri mungkin seperti itu ya Pak ya. Dan untuk tantangan yang kita hadapi sekarang, semoga nanti kedepannya akan ada harapannya gitu ya, harapan menjadi lebih baik dan juga terbuka kesempatan lain untuk kami meningkatkan kompetensi kami sehingga menjadi dosen yang lebih baik kedepannya. Ya harapannya saya sebagai diri pribadi sebagai dosen, harapannya saya terus berkembang ya, ilmu yang saya dapatkan di industri itu bisa bermanfaat untuk adik-adik kelas saya. Masa depan Indonesia juga, harapannya Indonesia